Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Amel di Mimbar Sepekan. Kali ini kita berjumpa lagi dengan Bang Jafar Siddiq nih. Bang Jafar, apa kabar nih Bang? Alhamdulillah, Amel. Alhamdulillah. Sehat. Ya, untuk kembali diingat ya bahwa Bang Jafar Siddiq merupakan redaktur halaman 1 untuk koran Mimbar Umum. Jadi ini selama seminggu terakhir nih aku lihat beritanya lebih banyak soal KTT G20 ya Bang ya, Iya. menjadi topik utama. Kenapa nih Bang kita jadikan sebagai berita utamanya tentang G20? Oke, baik Amel. Untuk pekan ini isu yang terhangat itu kan memang konferensi tingkat tinggi G20. Negara-negara di dunia datang ke Bali untuk mengikuti konferensi tingkat tinggi ini. Nah, selama 2 hari digelar pada tanggal 15-16 November itu menghasilkan beberapa poin. Pada intinya negara-negara yang tergabung dalam G20 ini mengutuk keras. Mengutuk keras apa itu Bang? Invasi Rusia ke Ukraina. Oh, mereka berharap perang dihentikan. Harapan dari negara-negara G20 agar juga perang dihentikan. mendesak kepada Rusia untuk menghentikan invasinya ke Ukraina karena dinilai mempengaruhi banyak hal. Seperti apa tuh? Perekonomian, karena kan berimbas kepada perekonomian impor dunia secara global ya Bang ya. Nah, selanjutnya KTT G20 ini juga merasa perlu memandang pembaruan pertanian. Ini soal pangan juga menjadi fokus utama dalam pertemuan G20 ya. G20 ini. Itu green energy itu gimana, ada juga dibahas nggak Bang? Karena kan sekarang lagi sedang. Iya, itu juga jadi salah satu faktor yang dibahas di pertemuan tersebut. Nah, menariknya Rusia sebagai salah satu anggota G20 hanya mengutus menteri luar negerinya saja. Oh, bukan presidennya yang hadir langsung ya Bang ya? Ada 3 presiden yang tidak bisa hadir. Salah satunya Presiden Putin. Nah, ini publik pasti bisa menilai mengapa dia tidak hadir. Karena banyak pengamat yang menyatakan seandainya Putin itu hadir, dia pasti akan tersudutkan. Dan pasti akan dicecar oleh negara-negara lain ya Bang? Nah, bahkan dari media Rusia sendiri, mereka mengatakan bahwasanya ada ancaman bunuh kepada Presiden Putin ini. Itu alasan mereka tidak hadir. Nah, di tengah hangatnya, gegap gempitanya perhelatan G20 ini, ada sesuatu juga yang menarik. Sejumlah pedagang, penarik ojek online itu berimbas kepada mereka. Iya nih Bang, aku ada lihat nih ya di pedagang dan ojol menjerit. Aku dari tadi nih udah apa gini? Kayaknya KTT katanya menaikkan perekonomian gitu kan. Kok bisa menjerit? Kenapa ini Bang ya? Nah, di situ kita cukup miris juga mendengarnya. Sebab kan pada perhelatan G20 ini pemerintah melakukan antisipasi dengan tidak memperbolehkan pedagang kecil ya untuk berada di sekitar ya. Nah, itu kan berimbas kepada penghasilan mereka. Nah, miris kan kita sebagai tuan rumah G20 ini tidak melihat hal-hal yang kecil itu. Jadi UMKM tidak, sepertinya di daerah sana tidak kurang berkembang ya jadinya Bang ya. Artinya kan jadi pembicaraan G20 ini hanya untuk ekonomi papan menengah ke atas saja, tidak memperhatikan yang kecil ya Bang ya. Iya. Terus Bang, terkait selama ini kita udah kayaknya ikut terus tuh Bang soal kemiskinan ya Bang itu. Itu masih tetap berlanjut atau gimana itu Bang? Kemiskinan masih tetap berlanjut dan untuk yang terbaru di hari Jumat ini kita sudah
pada episode ke-38. Wow, sudah 38 episode, berarti ada 38 warga miskin yang ada 38 warga miskin yang termonitor oleh kita, tidak memiliki kemampuan baik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, pangan, pendidikan, dan jaminan kesehatan. Nah, dan semuanya belum ditanggung oleh pemerintah ya Bang ya, belum mendapatkan bantuan ya. Tentunya sekali lagi kita berharap pemerintah dalam hal ini Pemkom Medan dapat lebih peka, lebih reaktif menyikapi masih banyaknya warga miskin di Kota Medan yang tentu ini akan merusak citra dari Kota Medan ya. Kota Medan kan yang katanya program-program yang udah disusun oleh wali kota sebenarnya Bang ya. Ya kita juga inginkan khususnya ya Bapak Bobi Nasution ini bisa melihat apa yang kita sajikan ini sebagai petunjuk untuk mengerahkan pasukan-pasukannya tanda kutip, melihat mendeteksi warga-warga yang masih apa ya di bawah kesejahteraan kan gitu. Dari kesejahteraan. Sehingga kayaknya dengan meningkatnya kesejahteraan itu kan pasti bakal menurunkan angka kriminalitas ya Bang ya. Jadi dari situ aja kita bisa lihat bahwa angka kriminalitas Medan juga masih belum turun ya Bang, belum masih tinggi ya kan. Dengan itu aja sebenarnya bisa menurunkan angka kriminalitas terutama narkoba kayaknya itu Bang ya. Iya, kita berharap itu pemerintah Kota Medan kan duduk bersama dengan pihak kepolisian dan Muspida untuk memberantas tindak pidana narkoba yang kian menjadi momok di masyarakat. Bang, ini aku udah baca nih Bang soal upah. Nah, itu katanya kalau secara nasional itu kayaknya cuma dinaikkan berapa? 3%. Itu gimana itu? Nah, sedangkan kenaikan inflasi kita tinggi nih Bang. Iya. Jadi itu kan secara nasional, Bu. Nah di Sumatera Utara sendiri, para buruh meminta kepada Gubernur Sumatera Utara untuk melakukan diskresi, artinya mengambil kebijakan sendiri untuk kenaikan upah 13%. Dan 13%? 13%. Dan mereka menilai angka ini juga masih masuk akal. Masih masuk akal. Sebab selama 2 tahun pandemi kan tidak ada kenaikan, jadi mereka anggap wajar. Nah untuk itu mereka meminta kepada Gubernur Sumatera Utara Bapak Edi Rahmayadi untuk mengambil kebijakan menaikkan upah minimum provinsi atau upah minimum kota sebesar 13%. 13% ya Bang ya. Bahkan ketua dari Partai Buruh yang mewakili para buruh seolah menebar ancaman akan melakukan aksi bila hal ini tidak terlaksana, tidak paling nggak ada nego-nego ya biasanya itu ya Bang. Kayaknya bakal harus kita panggil nih, kita undang ya Bang ya, para ketua Partai Buruh ini ya untuk ngomong ya. Nanti di podcast kita ya Bang ya. Bang. Untuk di hari ini ada juga yang isu menarik terkait tragedi Kanjuruhan di yang Malang. Menewaskan lebih dari 129 orang ya Bang ya. 134 jadinya. Jadi pecinta Aremania, Arema Malang yang disebut Aremania itu beramai-ramai mengumpulkan surat-surat, ada 500 surat setidaknya yang dikirimkan ke Presiden Jokowi. Mereka mendesak orang nomor 1 di negeri ini untuk berlaku adil dengan melakukan pengawasan atas pengusutan kasus tragedi Kanjuruhan ini. Karena kan
lebih dari 100 orang yang meninggal dunia akibat mungkin kita bisa bilang kelalaian itu. Kelalaian, tidak mengikuti SOP atau arogansi petugas kan gitu. Nah, dalam 2 hari ini kepala pos di PT Pos di Malang berjanji surat tersebut akan sampai ke istana. Nah, desakan ini juga kita harapkan dapat direspon oleh Presiden Jokowi. Mendampingi berita ini keluarga korban juga kemarin tiba di kantor Komnas HAM. Mereka meminta Komnas HAM untuk terlibat mengusut kasus tragedi Kanjuruhan ini. Ya. Sebab mereka menilai penetapan tiga penyelenggara termasuk Kasat Kapolres, kalau nggak salah saya Kapolres Malang ini belum maksimal. Jadi mereka meminta agar Komnas HAM ini lebih aktif untuk mendampingi pengusutan ini, kasus ini. Jadi maksudnya mereka ingin agar kasus ini bisa benar-benar diselesaikan dengan, karena cukup banyak ya Bang korbannya Bang ya. Korban kan. Ini ada lagi nih Bang, potret kemiskinan. Oh ini yang terakhir ya Bang ya. Iya. Boleh aku tunjukin Bang? Ini potret kemiskinan warga Kota Medan edisi 38 loh. Berarti udah 38 edisi. Korban PHK bingung penuhi kebutuhan keluarga. Masih ada juga yang bingung penuhi kebutuhan. Apalagi sekarang inflasi tinggi ya Bang ya. Harga-harga naik. Harga-harga naik. Nah, gaji nggak naik ya Bang ya. Jadi ini kita anggap wajar sebab di usia 40 tahun ke atas, ketika mereka sudah menjadi korban PHK, mereka pasti akan kebingungan untuk melamar pekerjaan. Sebab perusahaan-perusahaan tentunya pasti memilih yang fresh graduate ya Bang ya, yang ada kualifikasi yang harus dipenuhi kan gitu. Mereka wajar lah jadi bingung. Untuk itu ini juga peran dari pemerintah diharapkan tidak jadi menambah angka kemiskinan baru bagi warga Kota Medan. Oke Bang, makasih nih Bang atas informasinya. Kita promosiin sama-sama kayaknya nih Bang ya. Abang pegang 1 atau gimana nih? Aku pegang 2. Oke. Ini edisi Jumat ya. Edisi Jumat soal Aremania hujani Jokowi surat asa keadilan itu yang tadi kita jelasin ya kan. Terus ini soal deklarasi hasil dari G20 yang menyatakan mengutuk perang Ukraina. Oke, dan yang ini satu juga tentang G20 juga ya Bang ya, pedagang dan ojol menjerit ini karena tidak boleh masuk ke daerah yang ada di kawasan penyelenggaraan G20 sendiri ya. Oke. Jadi jangan lupa untuk tetap setia membaca koran mimbar umum. Iya. Dapatkan koran-korannya di outlet koran terdekat. Harganya berapa ini Bang? Ya hanya Rp4.000 saja. Kita telah mendapatkan informasi terhangat. Oke, terima kasih Bang Jafar. Oke, begitulah pemirsa mimbar sepekan kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.